Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, anak-anak hebat, pernahkah kalian mengalami terluka, tersayat atau terjatuh? Nah, ketika kita mengalami terluka, itu akan mengeluarkan darah, ya. Dari satu tetes darah tersebut, tahukah kamu, itu mengandung banyak sekali komposisi darah yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Sehingga untuk melihatnya kita membutuhkan alat disebut mikroskop yang membantu kita bisa mengamati komposisi pada darah. Kali ini bersama saya Ida Kartila, kita akan membahas materi tentang alat peredaran darah dan komposisi darah. Tentunya materi ini sangat berhubungan dengan sistem peredaran darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Anak-anak hebat, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi di dalam tubuh kita. Sistem peredaran darah pada manusia disebut juga sebagai sistem sirkulasi atau sistem transportasi, karena sistem organ yang membawa darah beredar ke seluruh tubuh serta membawa nutrisi seperti asam amino dan elektrolit. Kemudian ada oksigen, ada karbon dioksida, dan hormon ke sel tubuh untuk memberikan makanan ke sel, melawan penyakit, menstabilkan suhu tubuh kita, dan pH, juga mempertahankan homeostatis atau keseimbangan tubuh kita. Selanjutnya kita masuk ke alat peredaran darah. Ada yang tahu alat peredaran darah itu apa saja ya? Yang pertama ada pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah adalah organ tubuh yang memiliki struktur seperti tabung. Bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, dan peran organ ini sangat penting dalam proses sirkulasi atau sistem sirkulasi peredaran darah. Nah, ini adalah gambar dari pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Yang berwarna merah itu disebut pembuluh darah arteri. Kemudian ada yang berwarna biru itu disebut pembuluh darah vena, dan yang di tengah-tengah itu adalah pembuluh darah kapiler. Selanjutnya pada organ peredaran darah ada jantung. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Secara rata-rata jantung manusia berdenyut 72 kali per menit dalam status beristirahat. Ya, ketika kita beristirahat, badannya sedang rileks, pikiran sedang rileks, kita sedang rebahan. Nah, coba kalian praktekkan di rumah dengan cara memegang nadi kalian di pergelangan tangan seperti ini sambil melihat jam. Ya, kalian hitung, sudah ketemu denyut nadinya, kalian hitung apakah betul berdenyut 72 kali per menit. Silahkan dipraktekkan di rumah. Kemudian jantung ini akan memompa 4 hingga 7 liter darah pada setiap menitnya. Insya Allah sangat banyak sekali ya. Nah, ini gambaran jantung yang ada di dalam tubuh kita. Ada pembuluh aorta, kemudian ada bilik kiri, ada bilik kanan, ada serambi kanan, ada serambi kiri. Kita sudah termasuk jantung yang lengkap ya, ada 4 bagian. Selanjutnya
pada darah. Nah, di sini seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal, pada setiap tetes darah yang keluar ketika kita terluka, tersayat ya. Nah, ada komposisinya. Berikut akan kita bahas komposisi darah itu apa saja sih. Oke, pada komposisi darah yang pertama ada yang disebut dengan sel darah. Di mana sel darah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada leukosit, eritrosit, dan trombosit. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada leukosit. Nah, ini dia leukosit. Jika diamati di bawah mikroskop, bentuknya seperti ini. Lalu apa sih leukosit itu? Nah, leukosit atau disebut juga sel darah putih diproduksi oleh sumsum tulang dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Leukosit merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, jamur, bakteri, dan parasit penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi leukosit ini dihasilkan oleh sumsum tulang kita. Ya, yang fungsinya itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita, yaitu sebagai penghasil antibodi dalam kita, sehingga menjaga kita dari virus, jamur, dan bakteri atau penyebab penyakit lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya ada eritrosit. Apa itu eritrosit? Nah, ini dia. Eritrosit jika diamati di bawah mikroskop seperti ini ya, yaitu kepingan-kepingan darah merah. Eritrosit ini adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat darah dalam hewan bertulang belakang. Terdapat kira-kira 5 juta sel darah merah per milimeter kubik. Nah, jadi eritrosit ini adalah sel darah yang paling banyak dan berfungsi mengikat oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Sehingga nanti setelah diikat oleh eritrosit ini, oksigen tersebut akan dibawa ke jantung, kemudian oleh jantung dipompakan dan disebarkan ke seluruh bagian tubuh kita. Oke, anak-anak hebat, selanjutnya kita bahas trombosit. Ya, apa itu trombosit? Nah, ini dia gambaran dari trombosit jika diamati di bawah mikroskop, ya, seperti ini. Trombosit akan disebut juga platelet, dikenal juga dengan sebutan keping darah dan berperan penting dalam proses pembekuan darah. Selain itu, trombosit juga kerap digunakan dalam metode screening atau deteksi dini suatu penyakit dan mendiagnosis berbagai penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada penggumpalan darah, ya. Kalian pernah mendengar penyakit hemofilia? Nah, penyakit hemofilia ini adalah salah satu penyakit yang diakibatkan karena kurangnya trombosit dalam tubuh seseorang, sehingga ketika dia mengalami luka akan sangat sulit kering luka tersebut dan darahnya akan mengalir terus-menerus jika tidak ditangani oleh dokter, ya. Selanjutnya pada komposisi darah ada yang disebut plasma darah. Nah, ini bentuk plasma darah jika diamati dengan menggunakan mikroskop. Nah, plasma darah juga bisa digunakan untuk mendonor bagi para pasien yang kekurangan plasma darah, ya. Nah, plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah. 55% dari jumlah atau volume darah merupakan plasma darah. Nah, jadi ketika kita terluka itu sebenarnya bukan hanya warna merah, ya. Meskipun kita melihatnya hanya darah itu berwarna merah, ternyata
sini nih ada penyusun darah ketika diamati dengan mikroskop ya. Begini kira-kira jika kita mengamati setetes darah di bawah mikroskop. Ada keping darah, kemudian ada sel darah merah, ada sel darah putih ya. Ini dalam satu tetes darah bisa beribu-ribu susunan darah seperti ini. Nah, ada sesuatu loh dari ibu. Apa ya? Tada! Nah, kita praktikum yuk. Praktikum sederhana ini bisa kalian lakukan di rumah juga loh. Praktikum yang akan kita lakukan adalah praktikum bagian penyusun darah. Apa saja sih? Nah, sebelum kita masuk ke alat dan bahan, di sini ada tujuan dari kita melakukan praktikum sederhana ini. Ya. Tujuannya adalah untuk memahami bagian-bagian dari penyusun darah di dalam tubuh kita. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan, yang pertama ada pipet tetes. Jika kalian melakukan di rumah, kalian menggunakan sendok saja, sendok teh ya. Nanti kalian teteskan sedikit demi sedikit larutannya. Kemudian tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini nanti berperan sebagai medianya. Jika kalian melakukan prakteknya di rumah, kalian bisa mengganti dengan aqua gelas atau cangkir kecil ya. Kemudian yang ketiga, kalian siapkan 5 ml minyak goreng. Kemudian yang keempat, 5 ml air. Yang kelima adalah jatuh warna makanan. Tentunya pewarna makanannya berwarna merah ya. Dan yang keenam adalah kapas. Oke, langkah-langkah untuk melakukan praktikum sederhana ini adalah yang pertama, jika kalian melakukan praktikum ini di sekolah, tentunya di lab sekolah kalian bentuk kelompok. Kemudian yang kedua, siapkan alat dan bahan. Yang ketiga, masukkan air dan minyak goreng ke dalam tabung reaksi, atau jika kalian dilakukan di rumah praktikumnya, kalian bisa memasukkan air dan minyak gorengnya ke dalam aqua gelas atau cangkir ya. Kemudian yang keempat, tambahkan 3-5 tetes pewarna makanan. Warna makanannya ingat yang berwarna merah ya, jangan warna hijau atau biru. Kemudian yang kelima, tutuplah ujung tabung reaksi dengan kapas, atau jika kalian melakukannya di rumah, bagian atas dari aqua gelasnya kalian tutup ya. Nah, penutupan ini tujuannya agar tidak tumpah atau tidak bercecer kemana-mana ketika kalian melakukan langkah yang keenam ini, yaitu kocok tabung reaksi ke kiri dan ke kanan sampai tercampur. Yang ketujuh, diamkan tabung reaksi selama 5 menit sampai larutan terpisah. Yang kedelapan, amati apa yang terjadi dari praktikum yang sudah kalian lakukan tersebut. Oke, jika kalian sudah melakukan praktikum sederhana yang tadi Ibu jelaskan, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Nah, nanti pertanyaan ini bisa kalian jawab di kolom komentar ya, di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, apakah percobaan tersebut yang sudah kalian lakukan tadi dapat mewakili komposisi darah seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya? Kemudian, yang kedua, terdapat berapa lapisan yang terbentuk pada percobaan tersebut? Kemudian yang ketiga, kalian bisa gambarkan hasil praktikum kalian. Lebih bagus dikasih warna ya. Kemudian yang keempat, berikan kesimpulan dari praktikum yang kalian lakukan. Yang kelima, presentasikan hasil praktikum kalian di depan kelas.
di sekolah kalian. Thank you for watching. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Selalu sehat dan tetap semangat.